Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan mata kuliah akuntansi sektor publik ini, saya Rizky Ilmiasari, NIM 013 sebagai moderator dan penyaji pertama, dan ada rekan saya Eka Widya Damayanti, NIM 057 sebagai penyaji kedua, Feni Fionita, NIM 065 sebagai penyaji ketiga, dan Eka Rohmawati, NIM 066 sebagai penyaji keempat. Kelompok kami akan membahas tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Di dalam laporan keuangan organisasi nirlaba terdapat 5 subbab, antara lain menyusun laporan keuangan, posisi keuangan nirlaba, yang kedua menyusun laporan aktivitas, yang ketiga menyusun laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto, yang keempat menyusun laporan arus kas, yang kelima menyusun kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset liabilitas serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Selanjutnya terdapat aset, liabilitas, dan aset neto. Membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai 1. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, 2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Informasi likuiditas. Yang pertama, menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada pencatatan atas laporan keuangan. Klasifikasi aset neto. Jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen terhadap yang pertama aktiva seperti tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual. Atau yang kedua, aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam melaksanakan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi
dalam laporan keuangan lainnya. Dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk yaitu mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan juga menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya yaitu klasifikasi. Yang pertama ada pendapatan atau sumbangan. Pendapatan atau sumbangan mencakup menambah aset neto tidak terkait dan sumbangan terkait yang membatasinya tidak berlaku lagi. Itu mengurangi beban. Terus ada penambahan aset neto terkait, mencakup terkait permanen atau terkait temporer. Dalam klasifikasi juga terdapat keuntungan dan kerugian dari investasi aset lain atau liabilitas, menambah atau mengurangi aset neto tidak terkait. Berikutnya yaitu laporan aktivitas. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Klasifikasi. Yang pertama, laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat, beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Yang kedua, sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan yang tidak terikat. Disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Ketiga, laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunanya dibatasi. Selanjutnya, informasi pemberian jasa. Ada 4. Yang pertama, laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan yang harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut program jasa utama dan aktivitas pendukung. Yang kedua, dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Yang ketiga, program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dari jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Yang terakhir, pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilakukan melalui berbagai program utama. Selanjutnya yang terakhir adalah laporan arus kas. Dalam tujuan menyiapkan laporan arus kas yang utama adalah menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dalam menyusun laporan arus kas, dijadikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut. Yang pertama, aktivitas pendanaan dan pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas dan sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Dalam aktivitas pendanaan, ada 3 yang harus dilakukan dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama, penerimaan kas dari
penyumbang atau penggunanya dibatasi untuk jangka panjang. Yang kedua, penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Yang terakhir, bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Kemudian yaitu contoh laporan posisi keuangan entitas nirlaba per periode 31 Desember. Kemudian ada contoh laporan aktivitas dalam bentuk A. Kemudian dalam slide 16, lanjutan laporan aktivitas dalam bentuk A. Selanjutnya yaitu ada contoh laporan aktivitas dalam bentuk B. Selanjutnya yaitu dalam slide 18 ada lanjutan laporan aktivitas dalam bentuk B. Selanjutnya yaitu laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat dalam bentuk C merupakan laporan entitas nirlaba. Kemudian ada laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat dalam bentuk C dalam laporan entitas nirlaba. Kemudian laporan perubahan aset neto dalam bentuk C alternatif entitas nirlaba. Kemudian yang terakhir, laporan arus kas dibagi menjadi dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Dan berikut merupakan contoh laporan arus kas metode langsung pada entitas nirlaba. Kemudian lanjutan laporan arus kas metode langsung. Dan laporan arus kas metode tidak langsung pada entitas nirlaba dapat kalian lihat pada contoh berikut ini. Kemudian ada contoh lanjutan dari laporan arus kas metode tidak langsung. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyajian, kami selaku penyaji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga pembahasan dari kami ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pendengar. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.